Shalom, selamat bergabung dengan kami di sini tim Menara Doa Pagi. Saya percaya setiap kita diberkati. Saya akan membawakan tema kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi, walaupun di tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah kesengsaraan, Ibu Bapak justru bertekun dalam Tuhan. Lihat, dengan itu Bapak akan memperoleh kedewasaan, kematangan, kesempurnaan, dan tentunya masalah itu akan selesai. Setelah selesai masalah itu, akan ada lagi masalah lain. Sehingga Tuhan selalu mengizinkan kita ada di fase-fase dalam kesengsaraan dan kesengsaraan, tetapi tidak selamanya. Supaya kita tetap kuat. Dan setelah selesai yang satu, akan ada masalah yang kedua. Dan kita akan belajar dan kita nggak perlu sengsara terus. Tidak selamanya anak Tuhan dibiarkan sengsara. Tapi diizinkannya ada waktu kita mengalami sengsara. Ya, saya akan ajak kita Bapak Ibu sama-sama untuk datang kepada Tuhan ya. Kita akan angkat lagu kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Pulihkan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus urapi. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu,
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, oh, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bentuk kami, Tuhan, bentuk kami serupa, segambar dengan-Mu. Kami berserah, kami mau seperti-Mu, Tuhan. Kami mau seperti-Mu. Bentuklah hati kami di masa-masa penderitaan kami, di masa-masa kesengsaraan kami, di masa-masa kesulitan kami. Bentuklah, biar menjadi gambar-Mu, biar menjadi serupa dengan-Mu, melewati proses yang berat, melewati proses hidup penderitaan, kesengsaraan. Kami dibentuk serupa dengan-Mu, segambar dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi pribadi yang mengenal Engkau, Tuhan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus
rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ada banyak umat-Mu yang lagi sengsara. Sengsara dalam pernikahan, sengsara dalam keluarga, sengsara di dalam keuangan, pekerjaan, usaha, sengsara dalam sakit penyakit. Ada banyak aspek hubungan, kepahitan. Hamba-Mu berdoa, setiap jemaat yang menyaksikan diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Good morning semuanya. Saudara, saya memberikan tema pada hari ini adalah
Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kenapa kita harus sengsara? Kenapa kita mengalami penderitaan yang berkelanjutan, bahkan kita jadi sengsara? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada ujian. Saya masih ingat kalau di SMA atau kita di sekolah, di kuliah, setiap ada ujian itu adalah kita tekun belajar. Betul ya Bapak Ibu, pengalaman gak? Siapa di sini yang sama kayak saya? Menjelang ujian itu belajarnya lebih tekun. Kalau ujian masih jauh, kita masih santai. Tapi ketika udah dikasih tahu seminggu lagi ujian, mulai bertekun. 3 hari lagi, mulai bertekun. 1 hari lagi. Wow, kita tiap detik, tiap jam. Kalau saya begitu ya, pengalaman saya, waduh, saya sampai pernah itu rendam kaki di air waktu SMA. Menjelang dulu namanya itu kita UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saya masih ingat bagaimana perjuangan itu sampai saya bermalam-malam, tidak tidur, tidurnya 2 jam, 3 jam, rendam kaki di baskom, di ember kecil, kita rendam supaya jangan tidur. Nah, dan puji Tuhan ya bisa lulus masuk UMPTN pada waktu itu. Tetapi yang saya mau terangkan, karena ada ujian-ujian, maka kita akan bertekun belajar. Jadi, saudara, demikian kehidupan kita. Kehidupan kita itu ada ujian iman. Ya, dalam 1 Petrus dikatakan menguji kemurnian iman kita. Supaya iman kita itu seperti emas. Iman kita itu lebih mahal dari emas. Jadi dimurnikan. Pemurnian itu menyakitkan. Menyakitkan pemurnian itu. Pembersihan itu menyakitkan. Ranting yang dibersihkan itu lewat penderitaan. Supaya kita berbuah lebat. Jadi penderitaan, kesengsaraan, sebenarnya tujuan Tuhan itu adalah pemurnian, pembersihan. Supaya kita menjadi ranting yang berbuah lebat. Saya merasakan itu. Setelah saya melewati fase di mana saya sengsara, saya menderita, saya melihat hidup saya pernah drop. Sepertinya kenapa begini ya? Kita ikut Tuhan, kenapa jadi lebih susah, lebih menderita. Dan kemudian ada keinginan lari dari pelayanan, lari dari pengembalaan, lari dari pernikahan. Kesulitan itu saya alami. Sesaat saya drop. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan saya ketekunan. Justru ini baik bagimu. Kita berpikir bagaimana baik menderita bagi saya. Bagaimana baik sengsara bagi saya. Yang bagi kita ini baik kan maunya uang lancar, banyak. Hubungan pernikahan nggak usah ada persoalan. Hubungan dengan keluarga mertua nggak usah ada persoalan. Sehat-sehat, semuanya jalannya mulus, everything good. Pikiran manusia itu jauh berbeda dengan pikiran Allah. Sejauh langit dan bumi. Jadi apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya adalah apa yang baik, apa yang buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah. Sehingga yang mungkin saudara yang menyaksikan ini merasa keadaanku buruk, keadaanku menderita, keadaanku sengsara. Percayalah Roma 8, ayat 28 sampai 29. Ku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 29. Supaya engkau semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi saudara, ada kata ku tahu sekarang. Artinya apa? Kita nggak tahu apa tujuan Tuhan di balik penderitaan. Sering sekali itu. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan di balik persoalan itu, di balik penderitaan kita, tekanan mental, kepahitan, kesusahan, kegagalan, sakit penyakit, kebangkrutan, ejekan orang, fitnah orang sama kita. Gosipan orang sama kita. Jangan marah kalau engkau digosip. Jangan marah kalau kau dipitnah. Jangan marah kalau kau dikata-katai orang. Sebenarnya Allah sedang mempromosikan engkau. Allah sedang merencanakan yang baik kepadamu. Responi dengan baik. Ku tahu sekarang artinya belakangan kita tahu setelah terjadi dulu masalah yang membuat kita menderita. Setelah terjadi dulu masalah yang membuat kita sengsara. Sehingga pesan saya sama saudara, tetaplah saudara di fase itu bertekun mencari Tuhan. Ketika saudara bertekun mencari Tuhan, maka saudara melihat
Benar kata Roma 8:28, mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja artinya sinergis. Artinya Allah memberkati kita, kita bertahan dalam penderitaan itu. Kita lakukan bagian kita, bertahan aja. Ada kalanya kita bertahan. Kita nggak tahu sampai kapan, kita bertahan, sabar aja. Lewati janji Tuhan, ya dan amin. Maka dikatakan mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa di situ? Kebaikan bukan bicara masalah harta, masalah kekayaan, promosi jabatan, tidak. Kebaikan di Roma 8 ayat 28 adalah kebaikan Roma 8 ayat 29. Artinya kita semakin serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, semakin mirip dengan Tuhan. Perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita. Jadi Tuhan membentuk hidup saudara, Tuhan membentuk hidup saya lewat penderitaan. Tidak ada di antara kita yang mau menderita. Tidak ada di antara kita yang mau sakit. Tidak ada yang mau di antara kita yang bangkrut. Tidak ada di antara kita tidak punya uang. Tidak ada yang mau di antara kita yang gagal. Kita tidak mau gagal. Kita tidak mau ada persoalan dengan pasangan kita. Dengan keluarga besar mertua kita. Tapi semua itu diizinkan Tuhan. Dengan proses-proses yang berbeda-beda di antara kita masing-masing. Supaya kita segambar, serupa dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya akan bacakan kitab Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi ayat ini berkata, bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam persoalan, bermegah dalam penderitaan. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu? Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Supaya dikatakan lewat kesengsaraan kita semakin bertekun. Itu menimbulkan ketekunan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, Roma 5 ayat 3, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Tulis caption di bawah, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Atau tulis captionnya adalah, saya mau bertekun cari Tuhan. Saya mau bertekun cari Tuhan. Jadi di tengah-tengah penderitaan itu kita banyak lebih bertekun. Saya, Bapak Ibu bisa merasakan penderitaanmu. Karena sudah banyak yang konseling ke saya. Saya melewati fase yang Bapak Ibu sedang hadapi. Saya sudah lewati. Saya sudah lewati fase itu. Jadi penderitaan itu tidak selamanya. Kesengsaraan itu tidak selamanya. Itu hanya sesaat. Itu hanya ujian iman. Pada ayat yang keempat dikatakan. Kalau kita bertekun, Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sehingga kalau Bapak Ibu bertekun mencari Tuhan. Semakin bertekun baca Alkitab. Bertekun beribadah. Bertekun berdoa. Ibu semakin kuat. Maka Bapak Ibu semakin tahan uji. Ketika ada masalah berikutnya, Bapak Ibu udah gak mudah mengeluh, gak mudah menyerah, udah terlatih. Saya ngalami itu. Betul, pada waktu kejadian masa berat-berat itu, saya sempat drop, lemah, jujur aja. Terduduk, tapi tidak sampai tergeletak. Menangis, susah. Tetapi saya mau katakan sama saudara, bahwa anak Tuhan tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Maka saya semakin tahan uji, saya belajar. Nah sekarang ada masalah-masalah saya sudah tahan uji. Saya tidak sempurna, tapi saya melihat reaksiku tenang ketika ada masalah apapun. Karena saya sudah menjadi orang yang sudah lulus dalam berapa ujian penderitaan. Saya lolos lewat kesengsaraan. Penderitaan itu membuat saya lebih kuat, membuat saya lebih sabar, membuat saya lebih rendah hati, membuat saya lebih tahan uji, membuat saya lebih better and stronger. Jadi ujian demi ujian, bukankah orang bilang pengalaman itu guru yang terbaik? Sehingga kalau ada masalah hari ini, besok dan seterusnya, saya sudah lebih tenang. Saya menyikapinya lebih tenang, saya menyikapinya lebih sabar, saya menyikapinya lebih bijaksana, lebih berhikmat. Saya menghadapinya dengan doa, dengan iman. Jadi saya pun tidak lepas dari masalah, walaupun saya sudah
lolos dari beberapa masalah. Ini ke depan akan ada ujian-ujian iman saya. Tapi saya sudah tahan uji. Nah, kalau saya tahan uji, maka tahan uji dikatakan ayat 4 Roma 5 menimbulkan pengharapan. Jadi orang yang tahan uji itu ada pengharapan. Saya di tengah-tengah persoalan saya selalu ada pengharapan. Ada masalah usaha saya, masalah pengembalaan, kesehatan saya, masalah keluarga, tetap ada. Tapi saya sudah lebih kuat dan lebih bijaksana, lebih berhikmat dan saya tahan uji. Saya berdoa Bapak Ibu yang lagi mengalami kesengsaraan, lagi mengalami penderitaan, engkau sedang dibentuk Tuhan lebih kuat, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih tahan uji. Dan tahan uji yang ada pada Bapak Ibu itulah mendatangkan pengharapan. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Sehingga Bapak Ibu punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Maka saudara, kalau engkau sengsara, itu supaya engkau bertekun cari Tuhan. Tulis di situ, saya mau bertekun mencari Tuhan. Tulis di kolom-kolom yang ada, saya mau bertekun mencari Tuhan. Itu pentingnya. Saya mau bertekun. Kalau ibu bertekun, maka ibu akan tahan uji. Kalau ibu tahan uji, ibu punya pengharapan. Kalau ibu punya pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Lihat, masalahmu itu tidak membuat engkau kecewa. Justru saudara akan bersyukur kenapa itu terjadi. Saya baru sadari itu. Semakin kusadari, bukan baru, semakin kusadari. Oh, kenapa masalah itu terjadi? Supaya aku begini rupanya. Oh, kenapa itu terjadi? Supaya aku begini rupanya. Sampai nanti Bapak Ibu sama kayak saya. Oh, pernah gak Bapak Ibu ngomong kayak gitu? Oh, sehingga aku tahu ada tujuan Tuhan di balik penderitaan itu. Saudara, kuatlah dalam penderitaan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah berdoa. Ingat, itu kitab Roma 12 katakan, sabar dalam kesesaan. Bersukacita dalam pengharapan. Bertekunlah dalam doa. Jadi penting kali di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan itu, bangunlah ketekunan. Ketekunan mencari Tuhan. Ketekunan untuk berdoa. Nah saudara, dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 bilang begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tadi kitab Roma 5 dikatakan bermegah dalam penderitaan. Ini ayat Yakobus 1, berbahagia di dalam penderitaan, di dalam pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 Yakobus 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Ingat ada kata ujian terhadap iman. Siapa di sini yang punya persoalan, penderitaan, kesengsaraan? Tulis di captionnya, saya sedang ujian. Ayo tulis Bapak Ibu. Katakan saya sedang ujian. Apapun ujianmu, pernikahan, disakiti pasangan, masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, difitnah, digosip. Apapun itu. Kalau sedang ada penderitaanmu, tulis saya sedang ujian iman. Tulis di caption, saya sedang ujian iman. Saya sedang ujian iman. Ya, namanya ujian. Ujian enggak selamanya. Pasti ada jawabannya. Tidak ada ujian di sekolah, tidak ada jawaban. Saya percaya setiap ujian masalah saudara ada jawaban yang disediakan Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ujian, bertekun dalam iman, maka saudara semakin matang. Makin dewasa supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu mau dewasa, Bapak Ibu mau utuh, mau sempurna seperti Kristus, lewat kesengsaraan, lewat penderitaan, lewatilah. Yang penting bukan kemauan ibu, bukan kita yang menciptakan penderitaan. Contoh, kalau kita mengganggu suami orang lain, itu yang kita namanya menciptakan persoalan.
menciptakan kesengsaraan, menciptakan penderitaan. Saya mencuri uang orang lain, saya yang menciptakan penderitaan. Tapi kalau saya jalan benar, tapi ada persoalan, ada penderitaan, itu pikul salib. Pikul salib itu artinya menderita dalam kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya bisa menyadari sedang ada dalam ujian iman. Keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Saya bisa rasakan betapa tangisanmu begitu berat. Ayub ujian imannya berat. Ayub 5 ayat 8 dan 9 berkata, Ayub mencari Tuhan. Ayub menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Berat ujian imannya. Anaknya 10 meninggal semua. Harta terbakar semua. Istri merendahkan imannya. Dia sakit kanker kulit. Dia diejek, diolok oleh sahabat-sahabatnya. Ujian iman dia berat. Tapi dia mencari Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat. Mengembalikan berlipat kali ganda. Saya berdoa. Itu juga yang saya alami. Ketika ujian iman itu. Jujur sebagai perasaan kadang-kadang kayak drop, kayak lemah. Putus asa. Tapi saya bersyukur. Saya lewati ujian iman itu. Saya melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun ujian iman yang sedang saudara hadapi. Pesanku, jangan tawar hati. Jangan kecut hati. Jangan lemah hatimu. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Jangan menuntut orang lain berubah. Perubahan dimulai dari dirimu sendiri. Lewati bersama dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih, berbeban berat, yang lesuh, aku akan berikan kelegaan. Saudara, setiap sekali saya datang kepada Tuhan, saya mendapat kekuatan baru. Setiap saudara datang kepada Tuhan, saudara mendapat kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ini doa saya, jadilah saudara orang yang kuat dalam Tuhan. Jadilah saudara orang yang bertekun mencari Tuhan, bertekun beribadah. Jangan pernah berkata sia-sia ibadahku. Aku udah berdoa, aku udah menyumbang gereja, aku udah pelayanan, aku udah berpuasa. Sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dalam kitab 1 Korintus dikatakan pasal 15. Tidak ada ibadahmu yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Hanya kita perlu sabar. Perlu menunggu pada waktunya Tuhan. Perlu menantikan waktunya Tuhan. Pesan saya sama saudara, bersabarlah dalam penderitaan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tekunlah berdoa. Saya percaya kemenangan di pihak saudara. Karena saudara umat pilihan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan. Ya, katakan saya lebih dari pemenang. Ya, saya lebih dari pemenang. God bless you all. Senang bersama dengan saudara. Saya rindu bertemu saudara. Ya, saya sudah bertemu dengan banyak keluarga-keluarga saya di sosial media ketika saya khotbah Natal di berbagai tempat. Saya rindu bertemu langsung dengan saudara. Bersenda gurau, tertawa, berdoa, menangis bersama. Saya rindu bertemu dengan saudara. Waktu Tuhan pasti ada ya. Tuhan memberkati saudara. Be strong, tetap cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ingat Yeremia 17, diberkati orang yang mengharapkan Tuhan. Terkutuk yang mengharapkan manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Apapun yang kau impikan, fokus pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Tuhan bisa gerakkan caranya untuk memberkati engkau. Tuhan punya cara memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan. Buat keluarga-keluargaku sosial media. Mereka yang lagi mengalami kesengsaraan. Mereka yang mengalami penderitaan. Mungkin sakit penyakit yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Sudah berbagai rumah sakit, berbagai dokter. Begitu banyak obat yang mereka makan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kekuatan menyembuhkan mereka. Urapilah obat-obat mereka. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terimalah dengan iman. Perkatakan dengan iman, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, aku bekerja. Perkatakan dengan iman, Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Bagi mereka yang sedang sengsara menderita dengan pernikahan mereka, oleh karena pasangan mereka tidak setia, oleh karena situasi hidup yang berat dalam pernikahan, hamba-Mu berdoa. Tuhan sanggup memulihkan pernikahan demi pernikahan. Tuhan sanggup memulihkan keluarga demi keluarga. Kuserahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau memulihkan pernikahan yang sengsara menjadi pernikahan yang bahagia.
Pernikahan yang menyakiti pasangan, Tuhan pulihkan. Hamba mau berdoa bagi mereka yang sengsara dalam mencari pekerjaan, dalam keuangan, dalam usaha yang merosot. Hamba mau berdoa, Tuhan beri mereka hikmat belajar mengelola keuangan, hikmat untuk belajar mengelola usaha. Tuhan Yesus berkati mereka, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Kuserahkan semua keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Berkatilah mereka Tuhan. Kami percaya di pasir penderitaan dan kesengsaraan, kami mau bertekun mencari Tuhan. Kalau kami bertekun, maka kami punya tahan uji. Tahan uji punya pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kami bertekun, kami akan matang dan kami akan utuh, sempurna, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.